Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di Daris Learning. Pada pagi hari ini kita akan membahas dua fungsi di dalam Excel, terutama fungsi copy dan fungsi membaca isi sel. Jadi yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan jenis copy adalah yang pertama jenis copy relatif. Jadi copy yang dia akan menyesuaikan halamat sel yang kita masukkan di dalam rumus ataupun di dalam fungsi selnya. Kemudian ada fungsi absolut yang seperti yang kemarin kita sudah coba pada fungsi lookup. Jadi fungsi lookup itu membutuhkan copy absolut untuk membatasi range supaya nanti ketika di copy dia akan posisinya tetap. Nah, contoh yang di absolut namanya sama dengan $B$11. Nah, kemudian yang kita mau bahas pagi hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang fungsi semi absolut. Jadi semi absolut itu ada dua macam, ada semi absolut kolom dan semi absolut baris. Keduanya punya fungsi yang berbeda, tetapi bisa disatukan antara semi absolut kolom dan semi absolut baris yang biasanya digunakan untuk mengerjakan fungsi-fungsi atau mengisi matrik antara sumbu X atau sumbu Y. Nah, contoh semi absolut ada pamannya di sini ada semi absolut kolom. Jadi tandanya ataupun rumusnya adalah sama dengan dolar. Contohnya di sini ada $10. Artinya apa? Semi absolut kolom itu kalau di copy searah kolom, dia posisi selnya akan tetap. Contohnya kalau kita kunci di sini adalah di B10-nya. Dia akan posisinya tetap. Jadi di copy searah kolom. Nah, ini ada contoh tentang daftar harga umpamanya. Kita contohkan dengan harga sebuah gerai rental katakanlah di situ ada kuantitinya, jumlah lembarnya 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah, sedangkan harga per lembarnya searah baris ini ada spasi 1 $600, 1,5 400 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengisi dengan mudah dengan semi absolut kolom ini. Nah, rumus dasarnya adalah kita bisa tuliskan sama dengan kuantitinya di sini adalah A12 dikalikan dengan B11. Kita enter bawahnya. Udah ketemu benar nih ada 600. Tetapi kalau kita copy searah kolom atau ke bawah katakanlah hasilnya dia ada salah gitu ya, karena nggak mungkin ini jumlahnya sampai miliaran gitu ya. Nah, salahnya di mana? Kalau kita lihat di sini sama dengan A12 kali B11 di bawahnya. Nah, A13 benar, B12-nya dia geser ke bawah. Harusnya seperti yang tadi, dia B11-nya posisinya ditetap di sini. Kalau kita lihat di sini umpamanya, nah ini A16 benar, tapi dia dikalikan dengan B15. Nah, ini yang harus tetap berarti yang ada di kolom atau selnya adalah B11. Berarti rumus ini harus dikunci untuk semi absolut kolom. Jadi A12-nya tetap, nanti dia akan menyesuaikan A12, 13 dan seterusnya. B11-nya kita kasih semi absolut kolom. Nah, caranya Anda bisa kasih manual dengan tanda dolar seperti ini. It's all. Kemudian atau Anda bisa menekan tombol F4 berulang kali, nanti dia akan berubah. Ini ada semi absolut baris, ada tanpa aturan ataupun semi absolut kolom ataupun baris, kemudian ini absolut, kemudian kita cari yang semi absolut kolom. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya benar, kita copy, kita klik, nah hasilnya sudah benar di situ. Oke, jelas? Jadi sama juga ini juga sama dengan selnya berapa di situ dikalikan dengan sel yang tetap tadi. Ini semi absolut kolom. Jadi kita bisa kasih 4 di situ untuk semi absolut kolom. Tinggal di enter, nanti kita copy ke bawah. Nah, dia akan sesuaikan di situ. Nah, sekali lagi rumusnya sederhana. Jadi Anda amati mana sel yang akan tetap jika di copy searah kolom. Nah, kemudian ada semi absolut baris. Jadi dia di copy searah baris, dia mendatar kanan. Kita contohkan mau ya, sama dengan jumlah kuantitinya
dikalikan dengan harga kuantitinya. Nah, kemudian kita enter. Nah, kopinya nggak ke bawah lagi, kita coba yang ke kanan. Hasilnya tidak betul ataupun salah di situ. Kalau Anda lihat harganya sampai 84 juta, nggak mungkin. Nah, salahnya di mana kita lihat di sini. Nah, dia bergeser H12 kali I11. I-nya sudah benar nih, dia menyesuaikan, tapi ini H12-nya dia geser, harusnya tetap di G, betul. Nah, ini juga sama, dia geser lagi jadi I12 kali J11. J11-nya sudah benar, tetapi dia yang I-nya akan bergeser di situ. Makanya di sini kita akan kunci yang tetap adalah yang di G12. Kita tekan F4 sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, dia akan semi absolut baris. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita copy searah baris. Nah, kita sederhana. Nah, sekarang kita coba start lagi. Sama dengan jumlah kuantitinya dikalikan dengan harga kuantitinya di sini. Kemudian kita copy searah baris. Atau kita udah tahu, karena udah tahu jawabannya. Nah, ini kita bisa isi, berarti yang di G adalah yang semi absolut baris, betul. Nah, kemudian kita enter, baru kita copy searah baris. Nah, tentu saja ini tidak efisien dikerjakan per kolom maupun per baris gitu ya. Nah, kita bisa jadiin satu rumus untuk bisa mengerjakan matrik yang ada di sini. Nah, rumus dasarnya sederhana, sama seperti tadi, sama dengan jumlah kuantitinya per lembarnya berapa, kemudian dikalikan dengan harga per lembarnya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita copy searah baris dan kolom, Anda tentukan dulu, Anda bayangkan bahwa nanti kalau di copy searah baris, yang tetap mana? Yang tetap di L12, berarti kita kasih dolar di sini. Kemudian kalau sudah di copy searah baris, di copy searah kolom. Berarti kalau di copy searah kolom, dia posisinya kolomnya tetap, berarti semi absolut kolom yang di M berarti. Nah, seperti ini. Kita coba ya, kita enter. Oke, benar 600. Kemudian di copy searah baris dulu, kemudian di copy searah kolom. Dah, selesai. Jadi, ini contoh sederhana bagaimana kita bisa memanfaatkan jenis atau fungsi copy semi absolut kolom dan semi absolut baris. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini, kita juga ada matrik gitu. Ada harga barang tertentu, kita sama dengan gitu. Harga pieces-nya berapa dikalikan dengan harga satuannya. Kemudian nanti kita akan copy sana. Berarti kita bayangkan dulu di copy searah baris, berarti kita kasih dolar semi absolut baris. Kemudian kalau di copy searah kolom, dia ada dolar di situ semi absolut kolom, betul. Kita enter, kemudian copy searah baris, kemudian Anda bisa double klik atau copy di situ, nanti dia akan menyesuaikan. Oke, jelas. Baik. Nah, satu lagi fungsi yang tidak kalah penting adalah fungsi membaca isi sel. Nah, membaca isi sel ini diperuntukkan adalah ketika kita nanti ada data-data yang itu di dalam sel gabungan antara huruf dan angka, seperti contoh namanya di sini ada nomor sertifikat 09 AMT 25 namanya. Kita bisa ngambil 09 saja, AMT saja, atau 25. Atau mungkin kalau nanti di kantor ada ketemu namanya daftar inventaris barang gitu. Nah, itu kita bisa juga ambil hanya beberapa huruf atau beberapa angka yang ada di situ yang bisa menunjukkan identitas tertentu. Nah, di sini ada 3 fungsi yang sering digunakan untuk membaca isi sel. Ada left, right, dan middle. Nah, contohnya gimana? Kita contohkan satu ini. Kalau seandainya kita membaca dari kiri, kita ingin mengambil data 09, berarti kita menggunakan fungsi left. Membaca dari sebelah kiri sel tertentu, di sini ada selnya adalah A2, gitu. Kemudian titik koma N karakter 2 umpamanya. Ngitungnya dari kiri 1, 2 gitu. Kita kurung tutup boleh, tidak boleh nanti akan diberikan kurung tutup sendiri. Dia akan keluarnya 09.
Jelas? Jadi dia membaca isi sel dari kiri. Berapa karakter? 2 karakter. 2 gitu. Nah, kemudian di sebelahnya itu juga ada, kita bisa kasih contoh namanya. Sama dengan left kurung buka, namanya saya di sini sel A1. Titik koma 3 namanya. Kira-kira keluarnya apa di situ? Iya, betul. Nom. Left. Ini Anda lihat di sini A1 titik koma 3. Jadi 1 2 3. Kemudian membaca dari kanan namanya. Kita mau ngambil angka 25 ini. Kita sama dengan right kurung buka, selnya mana di sini? A2 titik koma berapa? 2. Berarti ngambil dari kanan 1 2. Ya memang keluarnya tidak 52, tetap 25 karena tetap membacanya dari kanan, tetapi keluarnya seperti ini 25. Kita contohkan mamanya. Sama dengan right, sorry, sama dengan. Jadi setiap fungsi harus diawali dengan tanda sama dengan. Namanya sel A1 titik koma 4 gitu. Kira-kira keluar apa di situ? Iya, betul. Ikat 1 2 3 4. Jadi ikat di situ. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsinya namanya fungsi mid atau middle. Kita pengen ngambil huruf yang namanya AMT di sini. Kita tuliskan mid gitu, kurung buka, selnya di sini, A2, titik koma. Nah, 4 ini adalah mulai dari sebelah kiri untuk membacanya. 1, 2, 3, 4. Jadi berhentinya di huruf A. Nah, kemudian untuk menempelkan atau mengambil datanya, sebanyak N karakter ada di belakang 3. Berarti dia berhentinya tadi di huruf A ya. Diambil 3 karakter. 1, 2, 3. Kita ambil 3. Dia akan keluar AMT. Oke, jelas? Nah, saya kasih contoh lagi. Sama dengan mid. Namanya saya ngambil selnya adalah A1. Titik koma katakanlah 7. Titik koma 3 namanya. Keluarnya apa di situ? Oke, kita baca sama-sama. Mengambil dari tengah A1. Oke, A1 7. Ngitungnya dari 1 2 3 4 5 6 7. Berhentinya di huruf S. Mengambil 3 karakter. 1 2 3. Makanya dia keluar sel. Oke, materi pada pertemuan ini cukup ini saja dulu. Nanti kita gabungkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Semoga bermanfaat. Salam berjumpa kembali di Dales Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.